Lagu tadi mengingatkan betapa Tuhan menolong dan menyertai kami seumur hidup kami, untuk kami belajar terus-menerus berserah ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin lewat lagu tadi iman kami semakin bertumbuh dan semakin diyakinkan bahwa kami percaya dan dimeteraikan di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga kami Tuhan berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam keadilan, berjalan dalam kedamaian sekalipun tidak damai, berjalan dalam keimanan kami yang sungguh-sungguh, oleh karena Tuhan menyelamatkan kami. Berjalan bahwasanya kami Tuhan sudah selamatkan dalam hidup ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu tentang eskatologi. Biarlah Tuhan firman-Mu yang terdengar pada pagi hari ini menguatkan, meneguhkan kami. Dimanapun kami berada, kami bisa berjumpa melalui online di pagi hari ini. Ini sesuatu pekerjaan Tuhan sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami, supaya berita kabar sukacita itu bisa diberitakan di mana-mana. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam kuat kuasa pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, untuk firman Tuhan pagi hari ini kami ambil dari Wahyu 13 ayat yang ke-11 sampai 18. Katanya seperti ini, binatang yang keluar dari dalam bumi. Lalu aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang telah sembuh dari duka yang membahayakan hidupnya. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depannya, di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Ia menyuruh mereka yang tinggal di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberi nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ia menyebabkan semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli dan menjual selain mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu yang bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Bilangannya ialah 666. Jadi saudara-saudara yang kekasih, di pagi hari yang indah ini kita mau merenungkan Wahyu 13 ayat 1 sampai 18 ini secara khusus, bagaimana kita bisa melihat angka 66 itu, bagaimana kita bisa memahaminya dengan baik begitu dalam tema bulanan kita yang kita sudah sepakati dalam bulan ini membahas tentang eskatologi.
Jadi saudara-saudari, dalam firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita mau merenungkan lebih dalam bagaimana kita memahami angka 666 tadi dari pendekatan sosio-scientific criticism dan eskatologi begitu. Lalu artinya kita tidak meniadakan faktor sosial pada masa teks dituliskan begitu. Jadi sangat menolong pendekatan ini. Lalu bagaimana kita bisa menghubungkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Saudara-saudari, bahwasanya kitab Wahyu sering dianggap sebagai kitab yang paling sulit dipahami dalam Alkitab. Hal ini disebabkan oleh gaya bahasanya yang unik, kaya akan simbol dan metafora, serta penggunaan bahasa apokaliptik yang tidak familiar bagi pembaca modern kita saat ini. Begitu. Kenapa ada di situ ada istilah naga? Kenapa apa maksudnya binatang yang keluar dari bumi? Ada bagaimana itu binatang yang keluar dari laut begitu. Jadi kaya akan simbol dan metafora serta penggunaan bahasa yang apokaliptik yang tidak familiar bagi kita saat ini. Namun dengan pendekatan yang tepat dan pemahaman konteks yang benar, kita dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan relevan dari kitab Wahyu ini. Jadi bukan untuk diabaikan karena metaforanya agak sulit, tapi ketika kita temukan maknanya lebih dalam, akan semakin memperkuat iman kita. Jadi saudara-saudari, apa itu pendekatan socio-scientific criticism itu? Bahwasanya kita mau melakukan pendalaman kepada teks Alkitab itu berdasarkan dunia sosialnya, sebagaimana yang dipersepsikan oleh penulis Alkitab, secara khusus ini kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Bagaimana komunitas mereka? Jadi bukan semata-mata untuk rekonstruksi objektif dari kenyataan historis itu, tapi kita bisa memahami bagaimana mereka bisa membangun sebuah komunitas yang kuat itu. Jadi pendekatan socio-scientific criticism ini lahir setelah historis kritis begitu. Jadi kalau kita lihat pendekatan-pendekatan terhadap teks Alkitab itu setelah historis kritis, maka lahirlah socio-scientific criticism, habis ini nanti lahir lagi naratif criticism, habis itu lahir lagi cross culture, bagaimana itu menghubungkan antar budaya. Sangat banyak juga saudara-saudari pendekatan-pendekatan itu yang bisa semakin memperdalam pemahaman kita terhadap teks Alkitab itu. Jadi kita secara khusus kita akan mendalami Wahyu 13 tadi dari socio-scientific criticism begitu. Wahyu dapat dipandang sebagai mitos bagi komunitas yang tertindas, yang bergulat dengan disonansi antara keyakinan mereka dan realitas kekaisaran Romawi yang militan, yang sungguh sangat luar biasa pada masa itu, kekaisaran itu begitu. Ini Elizabeth Schutzer Fiorenza, ini seorang ahli dalam Perjanjian Baru, berpendapat bahwa simbol-simbol dalam Wahyu memiliki fungsi komunikatif khusus untuk mengatasi dunia sosial pembaca aslinya, sehingga membuka dunia simbolis baru bagi mereka. Ia juga melihat Wahyu sebagai terapi mitis yang mengubah perspektif pembaca dan menata ulang dunia mereka, gitu. Memberikan katarsis di mana korban menjadi pemenang. Jadi sekalipun mereka diperhadapkan dengan penderitaan yang sungguh amat pahit oleh Kaisar Nero pada masa itu, tapi mereka akan mengalami suatu katarsis, mengalami suatu masa bahwasannya mereka akan menjadi pemenangnya yang sungguh. Jadi kekaisaran Romawi yang militan itu, yang melakukan kejahatan secara masif itu,
Yohanes mau mengatakan kita pasti mengalami satu katarsis dalam arti pembebasan secara emosional, bahwasanya kita betul-betul kitalah nanti menjadi pemenangnya. Saudara-saudari, eskatologi dalam kitab Wahyu, jadi kita sudah mendengar dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, eskatologi itu adalah berhubungan dengan hal-hal akhir ataupun akhir zaman, adalah tema yang sangat fundamental dan sentral dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu disebut sebagai apokalipsis, artinya pengungkapan, pewahyuan yang mengacu pada peningkapan rahasia-rahasia yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh indera, yang hanya diungkapkan oleh Kristus sendiri begitu. Jadi bisa tersembunyi ke dalam kerajaan Romawi yang sangat militan saat itu dalam rangka untuk menghancurkan orang-orang Kristen pada masa itu, tapi itu disingkapkan oleh Kristus sendiri kepada para pengikutnya itu. Jadi wahyu adalah jenis apokaliptik historis yang mengumumkan jalannya dan akhir daripada sejarah. Pesan utamanya adalah bahwa sejarah sedang melaju menuju krisis terakhir yang akan ditandai dengan teror dan penganiayaan umat Allah. Namun Allah akan segera campur tangan secara definitif untuk memberi penghargaan kepada yang benar dan menghukum yang jahat. Jadi seolah-olah kejahatan itu sepertinya menang gitu. Tetapi dengan campur tangan Allah, Allah pasti akan menunjukkan kemenangan, penghargaan kepada umatnya. Literatur apokaliptik dalam Wahyu menggunakan bahasa yang sangat simbolis, yang menggabungkan penggunaan metafora yang liberal dengan angka-angka yang seringkali memiliki makna misterius. Karena literatur semacam ini umumnya ditujukan kepada orang-orang beriman. Bahasanya sulit dipahami oleh mereka yang tidak memiliki pemahaman khusus. Tapi orang-orang beriman pada masa-masa itu, mereka paham itu gitu. Apa itu binatang yang keluar dari laut? Apa itu binatang yang keluar dari dalam bumi? Apa itu anak domba? Apa itu naga gitu? Bagi orang beriman pada masa itu adalah mereka sangat paham itu. Tapi itu akan sulit dipahami oleh mereka yang tidak memiliki pemahaman khusus itu. Jadi saudara-saudari, kita bisa melihat bagaimana munculnya Wahyu 13 itu ayat 1 sampai ayat 11 sampai 18 itu. Kita perlu menempatkannya dalam konteks sejarah dan budaya pada zaman Yohanes menulis kitab ini, yaitu pada akhir abad pertama Masehi. Perikop ini memperkenalkan binatang yang kedua atau binatang dari darat. Setelah perikop sebelumnya dikatakan binatang dari laut. Saudara-saudari, bahasanya ya apa yang dimaksud dengan binatang yang kedua itu atau binatang dari darat yang juga dikenal sebagai nabi palsu. Jadi tidak langsung dikatakan waktu itu bahwasanya kaisar itu adalah nabi palsu gitu, tapi disimbolkan dengan binatang yang dari darat gitu. Binatang ini memiliki peranan krusial dalam mendukung binatang yang pertama atau binatang dari laut, yang secara luas bisa diinterpretasikan sebagai kekaisaran Romawi pada masa itu. Jadi tidak langsung disebut kaisar Romawi sebagai binatang dari darat begitu, tapi dipakai dengan simbol binatang dari darat. Penyembahan kaisar pada zaman Yohanes, kekaisaran Romawi mendorong penyembahan kaisar sebagai bentuk loyalitas politik. Kota-kota seperti Pergamus yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 12 sampai 17 adalah pusat penting bagi kultus kaisar, penyembahan kepada kaisar. Bahkan sejak tahun 29 sebelum Masehi, izin telah diberikan untuk mendirikan kuil
yang didedikasikan kepada Kaisar Agustus yang ilahi dan Dewi Roma di sana. Penyembahan kaisar berikutnya juga dipromosikan sebagai ekspresi patriotisme. Inilah yang disebut dengan binatang kedua atau nabi palsu. Mempromosikan penyembahan binatang pertama ataupun kekaisaran Romawi di tengah-tengah masyarakat secara masif pada masa itu. Tekanan ekonomi dan sosial, kita bisa membaca tadi dalam ayat 16 dan 17 itu, saudara-saudari, bagaimana perikop ini berbicara tentang tanda binatang yang diperlukan agar seseorang dapat beli atau menjual. Ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam pengkultusan kaisar sangat terintegrasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Asia pada waktu itu. Gitu. Di patung-patung kaisar itu dibuat bahkan sampai kecil, lalu diperjualbelikan untuk menunjukkan bahwasanya pengkultusan pada kaisar itu. Mereka yang menolak untuk menerima tanda ini akan menghadapi marginalisasi, pengucilan dari kehidupan politik, pengucilan dari kehidupan publik, dan bahkan mungkin, saudari, kemartiran. Jadi kalau abad kedua, Tertullianus mengatakan orang martir adalah benih gereja. Jadi di akhir dari abad pertama itu, orang-orang Kristen sudah mengalami juga martiran itu. Nubuat palsu. Binatang kedua digambarkan melakukan tanda-tanda tipuan ajaib. Yohanes mengidentifikasi binatang ini sebagai nabi palsu justru karena melakukan tanda-tanda mengingatkan pada peringatan perjanjian lama terhadap nabi-nabi yang tanda-tandanya terwujud, tetapi kemudian membujuk orang untuk mengikuti ilah lain. Kalau kita baca misalnya di dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai 3, saudara-saudari. Hati-hati juga terhadap nabi-nabi palsu. Misalnya Jeremia dengan Hanania. Jeremia menyampaikan, kita bangsa Israel akan mengalami pembuangan 70 tahun. Lalu datang Hanania, bukan 70 tahun, tapi hanya 2 tahun. Mana yang terjadi sebenarnya gitu? Yang sebenarnya adalah mereka harus menjalani itu 70 tahun, saudara-saudari. Hati-hati kita terhadap nubuat palsu. Yohanes menegaskan bahwa nubuatannya sendiri adalah kebenaran. Sementara klaim-klaim dari kultus Romawi adalah nubuat palsu. Meskipun ada tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh agen-agennya, oleh bawahan-bawahannya gitu, oleh pesuruh-pesuruhnya di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudari, binatang dari darat. Binatang ini digambarkan memiliki 2 tanduk seperti domba, tetapi berbicara seperti naga. Deskripsi ataupun penjelasan dari darat ini menunjukkan bahwa binatang ini muncul dari lingkungan manusia atau mungkin dari dalam masyarakat itu sendiri. Tidak seperti binatang pertama yang muncul dari laut, tapi dari darat, dari manusia itu sendiri, terjadi dari kekacauan dari bangsa-bangsa. Jadi kita tak tahu, saudara-saudari, kekacauan ataupun perang dengan perang yang terjadi yang bisa kita lihat adalah bahagian dari binatang dari darat yang ditunjukkan di sini. Tanduk seperti domba mungkin menyiratkan penampilan yang lembut, menipu, atau bahkan menyerupai Kristus. Tetapi suaranya seperti naga menunjukkan sifat jahat dan kejahatan. Saudara-saudari, kita mau fokus mendalami ayat yang ke-18 itu, yang mengundang pembaca untuk memiliki kebijaksanaan atau sofia. Dan pemahaman kata nous di sini adalah berkaitan dengan pikiran gitu. Bagaimana kita bisa diubahkan di dalam pikiran kita supaya kita lebih dalam
memahami tentang angka 66 itu, sehingga kita tidak salah untuk menghitungnya begitu. Bilangan binatang itu ini disebut sebagai bilangan manusia, aritomos antropu. Jadi itu bisa muncul dari dalam manusia itu sendiri. Kita masuk akan lebih dalam, saudara-saudari, untuk mendalami tentang angka 66 itu. Hikmat yang pertama membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang palsu. Perikop ini menekankan pentingnya membedakan nubuat sejati dari nubuat palsu. Yohanes menyoroti bahwa nabi palsu memutarbalikkan kebenaran dengan menambah atau mengurangi dari kebenaran yang diwahyukan. Jadi apa yang terjadi di tengah masyarakat terjadi pemutarbalikan kebenaran, saudara-saudara, secara masif. Di era informasi saat ini, di mana banyak suara dan ide bersaing, kemampuan kita, saudara-saudari, untuk membedakan antara kebenaran dan kebohongan adalah sangat krusial. Ini menuntut kita untuk memeriksa setiap ajaran berdasarkan firman Tuhan dan memohon hikmat yang ilahi. Demikian juga yang akan kita dalami lebih dalam tentang angka 66 dalam kitab Wahyu ini. Ada banyak, saudara-saudari, misalnya memberikan ini ketika kita menghadapi masa COVID dengan memberikan begitu seangka 66, dan orang tidak memahami lebih dalam apa sebetulnya angka 66 itu, dari mana bisa munculnya begitu. Saudara-saudari, memahami angka 66 itu atau 666 itu dengan satu metode gematria yang sudah dikenal pada masa itu. Ini menuntut hikmah. Barang siapa yang mempunyai pengertian, hendaklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Perintah untuk menghitung atau memperhitungkan psepizo merujuk pada praktek kuno yang dikenal sebagai gematria. Jadi gematria itu adalah sistem di mana huruf-huruf alfabet baik Yunani maupun Ibrani juga berfungsi sebagai angka gitu. Dengan menunjukkan nilai numerik huruf-huruf dalam sebuah nama ataupun frasa. Seseorang bisa mendapatkan angka tertentu. Itu, saudara-saudari, artinya pendekatan ataupun metode perhitungan gematria ini, yaitu dari hitungan-hitungan huruf-huruf atau alfabet dari Yunani dan Ibrani itu. Teks itu sendiri menunjukkan bahwa ini menuntut hikmah atau sofia, menuntut pengertian, nous tadi gitu, saudara-saudari. Ini bukan sekedar kemampuan intelektual, tapi bagaimana persepsi hubungan kita yang ada dalam ataupun spiritualitas kita untuk bisa mengenalin karakter kejahatan dengan angka 66 itu, saudara-saudara. Kaisar sebagai angka 66. Nah ini. Ada varian dalam beberapa manuskrip kuno yang membaca 616 yang mungkin sesuai dengan transliterasi Latin, Nero Kaisar, atau merujuk pada Gaius Kaisar, Caligula. Jadi mereka, saudara-saudari, sepertinya dengan angka 616 ataupun 66 itu untuk menunjukkan kejahatannya hampir sempurna. Angka 66 itu sesungguhnya menunjukkan ketidaksempurnaan manusia. Jika angka 7 melambangkan kesempurnaan atau kelapan ilahi, maka angka 6 yang kurang dari 7 dan diulang 3 kali sering ditafsirkan sebagai simbol ketidaksempurnaan, kegagalan absolut, atau pemberontakan manusia melawan Allah. Ini adalah bilangan seorang manusia dalam arti bahwa itu melambangkan puncak pencapaian.
atau kejahatan manusia tanpa campur tangan ilahi yang selalu kurang dari standar Allah, dan selalu saudara-saudara menganggap bahwasannya manusia itu sudah sempurna. Kaisar Nero itu adalah sudah sempurna. Kaisar itu adalah Tuhan, sampai diperjualbalikan patung-patungnya di tengah-tengah masyarakat begitu. Itu saudara-saudari angka 66 itu. Kalau dia satu langkah lagi, dia angka 7, dia udah sempurna. Angka 66 juga dapat dilihat sebagai parodi Trinitas ilahi. Mirip dengan kudus, kudus, kudus di Wahyu 4 ayat 8. Beberapa penafsir mengkontraskan atau melawankan, memperhadapkan dengan angka 888 yang diyakini sebagai nilai numerik nama Yesus, yang dalam bahasa Yunani menunjukkan ketidaksempurnaan mutlak. Angka 66 itu adalah antikristus dibandingkan dengan kesempurnaan Yesus, yaitu 888, kudus, kudus, kudus. Irenaeus, salah satu tokoh gereja awal, mengatakan ataupun mengusulkan bahwa angka 66 itu menunjukkan bahwa binatang itu merangkum dan memusatkan semua kemurtatan yang telah terjadi sepanjang 1000 tahun sejarah dunia. Ini tafsiran dari Irenaeus, Bapak Gereja. Saudara-saudari, teolog Agustinus dan BD mengatakan, Agustinus berpendapat bahwa tidak mungkin, tidak bijaksana, dan tidak perlu berspekulasi tentang kapan akhir zaman akan dimulai atau mencoba menghitung batas waktu akhir dunia ini. Tapi hati-hati kita. Ketika menghitungnya, tak seorang pun tahu. Malaikat di sorga pun tidak tahu. Aku pun tidak tahu, kata Tuhan Yesus. Hanya Bapa yang di sorga yang tahu. BD secara tegas menolak spekulasi apokaliptik dan upaya untuk menebak kapan akhir zaman akan terjadi. Jadi Agustinus ini mau mempersiapkan kita kapan pun itu sebetulnya terjadi, ya kita harus berjaga-jaga begitu. Sementara BD ini menolak, jangan tebak-tebak itu gitu. Penolakan spekulasi ini meskipun ia mencatat berbagai upaya untuk menguraikan 666 menggunakan gematria, BD menganggapnya tidak meyakinkan. Ia berargumen mengapa seorang yang begitu serakah akan pujian memilih nama-nama yang begitu membatasi. BD lebih condong pada penafsiran simbolis bahwa 666 mungkin dimaksudkan sebagai angka simbolis yang terbaik yang bisa dilakukan manusia yang tidak mencapai kecukupan. Bagiannya 66 kemungkinan merujuk pada keseluruhan waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan dari kekuatan jahat itu begitu. Yang juga satu langkah lagi mau menuju sempurna kejahatan itu. Yang menarik, saudara-saudari, BD bahkan mengedit bagian dari teks Wahyu 13 ayat 18 yang mengundang perhitungan nama binatang itu dari manuskripnya, menunjukkan penolakannya terhadap spekulasi semacam itu, semacam perhitungan-perhitungan terhadap 66 itu, saudara-saudari. Kapan itu terjadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ataupun akhir zaman itu? Lalu saudara-saudari, apa fungsi eskatologis dari angka 66 ini bagi kita sekarang ini? Setelah kita mendalami tadi dari social scientific criticism-nya, apa yang perlu untuk kita bisa tangkap dari angka 666 itu dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama, membangun kewaspadaan dan pemahaman spiritual. Angka ini berfungsi sebagai seruan untuk kita berhikmat dan pengertian bagi orang percaya untuk memahami karakter sejati kejahatan dan kekuatan antikristus yang beroperasi di dunia ini. Begitu. Jadi sekalipun sebetulnya sejahat-jahatnya manusia, tapi ada batasnya. Itulah dengan istilah angka 66 itu.
Untuk itu dibutuhkan dari kita kewaspadaan dan pemahaman spiritual yang amat dalam begitu. Jadi dalam perjalanan pengajaran-pengajaran yang kita dapatkan dalam 1 bulan ini tentang eskatologi, mau mendorong kita untuk bisa waspada dan semakin kita memiliki spiritualitas yang amat dalam. Bisa saja kejahatan akan terus beroperasi, berkembang terus begitu, saudara-saudara. Misalnya Sumatera Utara yang saat ini dikategorikan pemakai narkoba termasuk terbesar di Indonesia gitu. Wah, ini harus kita hadapi dengan kewaspadaan. Data menunjukkan seperti itu, kita harus bisa berhikmat. Bagaimana bisa Tuhan mau mengubah itu, kekudusan, kudus tadi, yaitu Yesus Kristus itu mengubah situasi Sumatera Utara ini. Kita akan terus bisa berdoa, saudara-saudara, dengan tidak hanya mengeluh dan sepertinya menjadi besut yang tidak ada ujungnya. Tetapi anak-anak Tuhan ketika sudah memahami angka 6 itu, sejahat-jahatnya manusia pasti tidak akan pernah sempurna dalam kejahatannya itu. Jauh lebih sempurna kuasa daripada Yesus Kristus itu. Identifikasi karakter bukan individu spesifik. Ini adalah bilangan seorang manusia yang akan membantu orang Kristen di masa depan mengenalin karakter sejati dan identitas kekuatan antikristus pada akhir zaman. Bukan semata-mata mengidentifikasi individu tertentu pada zaman Yohanes atau zaman modern ini, tapi kita diberi kemampuan untuk mengidentifikasi. Dalam grup kami ketika saya membagikan tentang link kita yang hari Rabu malam demonologi gitu, sangat alot awalnya percakapannya, padahal para alumni sekolah tinggi teologi tentang membahas demonologi dan diabolos, dan ada yang mengatakan, oh itu hanya tahun 90-an, gak ada lagi sekarang ini. Oh itu adalah tindakan-tindakan pekerjaan iblis yang bisa saudara-saudari menyamar menjadi malaikat terang gitu. Atau itu juga saudara-saudari, ketika itu dipakai kepada hamba-hamba Tuhan mengatakan iblis tidak ada lagi dalam zaman sekarang ini. Jangan-jangan itu bagian daripada angka 6 ini juga, saudara-saudari. Kita harus hati-hati. Peringatan terhadap kompromi kitab Wahyu secara keseluruhan, termasuk angka 6 berfungsi untuk memperingatkan orang Kristen agar menolak kompromi dengan nilai-nilai duniawi dan sistem yang menentang Allah, baik dalam aspek politik, agama, maupun ekonomi. Harus berani kita, saudara-saudara, menolak kompromi-kompromi, menolak perzinahan duniawi, mengkompromikan kebenaran itu dengan kejahatan, ataupun kejahatan itu dibungkus dengan nilai-nilai agama. Kita harus hati-hati, saudara-saudari. Jangan-jangan angka 6 ini juga bisa dipakai adalah orang-orang penting gitu. Kita lihat petinggi-petinggi di negeri kita ini, barangkali dari orang kita juga itu, yang sampai dia sudah tingkat menteri melakukan korupsi. Kita tidak mau kompromi dengan itu, saudara-saudari, dengan korupsi itu. Kita tidak mau kompromi dengan kejahatan itu. Kita tidak mau kompromi yang berbaju jubahkan keadilan, kebenaran itu yang dibungkus di dalamnya dengan kejahatan. Hati-hati kita, saudara-saudari. Bagaimana saudara-saudari penerapannya dalam konteks kita ini? Mengenalin spirit antikristus, alih-alih terpaku pada identifikasi individu, hikmat dan pemahaman harus diarahkan untuk mendiskresikan identitas dan aktivitas musuh yang merupakan parodi iblis dari Tritunggal ataupun perlawanan terhadap Kristus yang kita sembah itu menyusup ke dalam gereja di sepanjang sejarahnya.
angka 66 ini memperingatkan agar tidak berkompromi dengan segala aspek negara atau sistem yang berkolusi dengan budaya idolatris ataupun pemberhalaan ataupun penyembahan kepada hal-hal yang lain seperti pada Kaisar Nero pada masa itu, yang walaupun dalam sangat situasi genting begitu. Sekalipun kita saudara-saudari menghadapi penganiayaan karena kita minoritas di Indonesia ini, kita bisa mendengar kembali apa yang terjadi di Padang gitu. Di Cidahu sudah pernah kita bahas, Sukabumi itu. Tapi mari saudara-saudari bahwasanya kita mengenali spirit anti Kristus itu dalam rangka untuk menghancurkan pekerjaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa mensyukuri itu saudara-saudari, perlawanan-perlawanan itu bisa terjadi melalui kingdom pemilih Indonesia ini. Melawan penindasan dan ketidakadilan, bahwa secara keseluruhan adalah pesan anti kolonial yang sangat relevan bagi mereka yang mengalami penindasan dari bawah. Maka angka 66 dan sosok binatang menjadi simbol-simbol bagi sistem dan institusi yang menindas, masuk sistem ekonomi dan budaya yang mengeksploitasi dan mendorong konsumerisme. Melalui kingdom pemilih Indonesia ini, kita sudah sepakat bahwasanya surgawi itu lebih menguasai daripada duniawi. Jangan terbalik. Jangan sampai duniawi menguasai hal-hal yang surgawi. Kita diutus menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Wahyu mendorong spiritualitas perlawanan dan menantang orang percaya untuk mengalami disonansi kognitif di area berpikirnya dan dislokasi budaya dengan nilai-nilai budaya yang dominan. Angka 66 sebagai tanda binatang dapat melambangkan pola pikir dan tindakan yang sepenuhnya tunduk pada sistem dunia yang menentang Allah. Itu saudara-saudara. Fokuslah kepada kesetiaan kepada Kristus. Bagaimana kita memahami eskatologi ini melalui angka 66 itu adalah panggilan untuk ketahanan, ketaatan, dan pembedaan spiritual di setiap generasi dengan fokus pada kedaulatan Allah atas kejahatan dan janji kemenangannya di masa depan. Fokus pada kewaspadaan. Jangan terlalu terpaku pada identifikasi spesifik tentang kejahatan itu gitu. Tetapi fokuslah pada kewaspadaan terhadap kekuatan antikristus itu yang tujuannya saudara-saudari pada akhirnya mau menghancurkan. Pembedaan spiritual, terapkan prinsip pembedaan spiritual untuk mengenali karakter kejahatan dalam kehidupan sehari-hari. Kembali jangan kita kompromikan, tapi harus nampak spiritualitas kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwasanya kita menolak angka 66 itu di mana kejahatan sedang menuju kesempurnaan itu. Hindari spekulasi. Jangan terlalu berspekulasi tentang identifikasi spesifik tokoh-tokoh dalam wahyu atau tanggal akhir zaman. Karena di dalamnya sebetulnya kita dibutuhkan hikmat. Bagi mereka pada masa itu mereka bisa cepat paham gitu. Lalu kita saudara-saudari kita harus masuk ke dalam lambang-lambang itu dengan hikmat yang penuh dalam. Tetap setia kepada Kristus dan menolak kompromi dengan nilai-nilai duniawi. Memahami angka 66 dari pendekatan sosio-scientific criticism dan eskatologi adalah tentang kewaspadaan, pembedaan spiritual, dan kesetiaan kepada Kristus dalam menghadapi antikristus dengan keyakinan bahwa Allah akan menang pada akhirnya. Biarlah saudara-saudari melalui perenungan pada pagi hari ini kita betul-betul mampu memahami bahwasannya angka 66 dengan pendekatan sosio-scientific criticism dan eskatologi pada pagi hari ini mendorong kita semakin mau menjalani hidup ini. Aku mau dikuduskan oleh Tuhan dan aku mau berjalan di
di dalam kekudusan itu. Amin, kita berdoa. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai menabur dan menanamkan firman-Mu. Bagaimana kami memahami 666 di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 yang mendorong kami supaya setia, yang terkadang kami diperhadapkan dengan kejahatan yang sangat masif di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong kami Bapa, sehingga kami mampu melihat kebenaran itu. Kami tidak bernubuat palsu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi kami mampu melihat bahwasannya ketika kami belajar tentang eskatologi ini, kami semakin hidup dalam kebenaran. Kami semakin hidup di dalam keadilan yang datangnya dari Tuhan. Kami semakin hidup dalam kedamaian yang dalam Tuhan kami bisa menikmati hidup ini sekalipun kami diperhadapkan dengan kejahatan yang mungkin masif di tengah-tengah sekeliling kami. Kami tetap kuat ketika kami di negeri kami ini diperhadapkan dengan intoleransi yang bisa mengganggu kebersamaan kami. Kami terus mendoakan mereka supaya mereka bisa bertobat. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, firman ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.